Selamat selamat sore sih, selamat sore Pak Hafiz. Selamat sore untuk teman-teman yang melihat video saya. Perkenalkan nama saya Ali Pramudito dengan NIM 14 12 20 197. Di sini saya akan mempresentasikan tugas analisis industri saya untuk ujian tengah semester kali ini. Kan ujian tengah semester kali ini kita suruh menganalisis video Timothy Ronald tentang dia bilang ada 5 industri masa depan. Anjay, 5 industri masa depan. Nah, saya akan memilih 3 dari 5 industri yang ada di video tersebut. Yang pertama adalah saya memilih cryptocurrency. Yang pertama, kenapa cryptocurrency? Nah, kita akan lihat dengan framework yang saya gunakan. Yang pertama, saya menggunakan Porterfive Force. Dimana yang pertama kita melihat dengan bargaining power of buyer-nya dulu. Tapi bargaining power of buyer-nya tinggi di sini. Dimana menurut saya banyak pilihan koin atau cryptocurrency-nya, dimana jadi buyer itu bisa berpindah dari koin satu ke koin yang lain dengan sangat mudah seperti itu. Lalu yang kedua itu adalah cryptocurrency ini bergantung banget sama komunitas dan reputasi yang itu tuh akan sangat diingin di inilah oleh investor, dilihat gimana komunitasnya, gimana reputasi yang membuat koinnya seperti itu. Lalu yang ketiga adalah pembeli itu rata-rata sensitif akan harga dan mudah pindah antar platform atau antar koin lah. Jadi misal ini nih platform A, ketika ini potongannya segini gitu-gitunya akan buyer akan mudah lari seperti itu. Lalu yang selanjutnya adalah platform pertukaran yang besar akan meningkatkan transparansi harga, di mana platform besar itu biasanya sudah menyediakan kurvanya lengkap, informasinya lengkap, yang mempengaruhi harga koin gimana ya sudah lengkap di si platform besarnya. Jadi pembeli ini sudah tahu bahwa bahwa harganya itu akan transparan di platform besar ini. Jadi pembeli akan memiliki bargaining power yang lebih tinggi lagi seperti itu. Lalu berikutnya adalah bargaining power of supplier, di mana ini saya menempatkan di rendah atau sedang, di mana ini supplier bergantung pada keahlian pengembang dan penambang, di mana jika jadi supply dari si koinnya ini atau cryptocurrency-nya bergantung pada pengembang koin sendiri atau orang yang menambang koinnya gitu. Lalu berikutnya adalah keamanan blockchain, kunci bergantung pada infrastrukturnya. Lalu berikutnya adalah desentralisasi, mengurangi ketergantungan pada satu vendor. Lalu ada juga potensi sentralisasi mining atau validasi karena efisiensi. Jadi karena sekarang itu kalau mining sudah susah ya, karena sudah tinggal dikit ininya, jadi si teka-tekinya ini, si teka-teki untuk miningnya ini jadi tambah rumit. Karena tambah rumit ini, jadi kita butuh alatnya itu yang lebih canggih lagi. Karena lebih canggih ini biasanya yang punya itu miners gede, jadi ada potensi sentralisasi juga. Jadi karena berapa ini saya akan menaruh bargaining power supplier-nya ini rendah atau sedang. Lalu berikutnya adalah threat of the new entrants, yang menurut saya sangat tinggi sekali, di mana pengembang itu lebih mudah dengan sistem open source dan platform yang ada, pengembang itu lebih mudah untuk masuk seperti itu. Jadi koin-koin baru, cryptocurrency baru itu mudah-mudah banget buat ada terus seperti itu. Lalu ketidakpastian regulasi yang memudahkan pendatang baru, karena bikin koin itu mudah lah ibaratnya. Terus regulasinya belum jelas, pendatang baru ini mudah banget untuk masuk. Lalu berikutnya potensi keuntungan besar menarik banyak pihak. Nah, seperti kita tahu cryptocurrency adalah industri yang istilahnya digoreng oleh komunitasnya, dimana selalu bilang keuntungannya segini, MM-an lah. Dengan potensi keuntungan besar itu, banyak pihak menarik untuk masuk. Jadi
Karena potensi seperti itu, pendatang baru akan selalu masuk. Terus ada threat of substitute produk substitusi, di mana itu ada aset digital lain seperti NFT, stablecoin, CBDC yang bisa menjadi alternatif. Lalu uh, karena karena sini volatilitasnya tinggi, investor terdorong pergi ke aset yang lebih stabil. Jadi aset-aset lain yang mungkin lebih stabil. Ini kamera saya akan naikkan dikit. Lalu yang terakhir adalah competitive rivalry atau persaingan kompetisi di mana setiap harinya ribuan cryptocurrency bersaing untuk modal untuk investor, di mana fluktuasi harga yang ekstrim picu persaingan yang ketat dan sentimen pasar dan berita mempengaruhi harga untuk mencari persaingan narasi yang positif, di mana karena cryptocurrency tadi kembali lagi dia sangat banget berbasis sama komunitas dan reputasinya, persaingan narasi positif ini tiap hari itu akan terus digoreng seperti itu. Berikutnya saya menggunakan pestle analisis. Pestle itu politik, ekonomi, sosial, teknologi, environment, dan legal. Dimana yang pertama adalah politik, yaitu yang jelas adalah regulasi pemerintah, stabilitas politik dan hukum, dan peran bank sentral. Dimana regulasi pemerintah ini tiap negara itu beda-beda. Ada negara yang pro banget, ada yang negara yang menentang banget, ada negara yang ya udah mau pakai silakan, mau tapi pemerintah tidak mendukung, tapi kalau mau dipakai silakan. Ada juga stabilitas politik dan hukum, di mana investor ketika masuk akan melihat di mana kalau ini dibuat, di mana stabilitas politik dan hukum di negara tersebut akan terlihat, akan dipertimbangkan juga. Lalu ada peran bank sentral, itu jelas karena bank sentral memiliki peran penting pada ini. Jadi misal kalau bank sentral kayak masuk buat ini memberikan tanganlah kepada ini buat peraturannya, akan berpengaruh banget sama kripto gitu. Lalu dari segi ekonomi akan berpengaruh pada nilai tukar mata uang dan adopsi serta penggunaan di sehari-hari. Misal adopsi penggunaannya itu tiap ini berkembang, misal akan ada pembayaran baru menggunakan cryptocurrency, penggunaannya seperti apa, seperti itu. Dari segi sosial ada kepercayaan publik, tingkat literasi keuangan dan teknologi, tren dan gaya hidup, dan kesenjangan digital, di mana kepercayaan publik sendiri dengan cryptocurrency kan selalu ada ya, di mana kripto ini dianggap aset yang tidak stabil kalau sama publik itu seperti itu. Lalu tingkat literasi keuangan dan teknologi. Nah, pengguna cryptocurrency ini berpengaruh banget dengan orang yang tingkat literasi keuangannya biasanya antara tinggi banget atau rendah banget seperti itu. Dan orangnya biasa harus ngerti teknologi. Berikutnya adalah tren dan gaya hidup. Karena cryptocurrency ini orang-orang yang dulunya investasi ke saham ke ini, tren investasinya ini berpindah menuju cryptocurrency. Nah, yang terakhir adalah kesenjangan digital, di mana cryptocurrency kan ini kita ininya di internet kan. Jadi kesenjangan digital itu bakal berasa banget, di mana daerah yang terpencil itu biasanya sangat susah untuk mengakses ini karena dia jangkauan internet misal cuma ada siang doang seperti itu. Berikutnya adalah teknologi, di mana perkembangan teknologi blockchain ini berpengaruh banget ke si cryptocurrency, karena blockchain akan terus meningkat seperti itu kan teknologinya. Lalu berikutnya adalah keamanan cyber, di mana keamanan cyber sendiri berpengaruh banget ke kripto karena keamanan wallet kita dan lain sebagainya lah. Lalu yang terakhir adalah artificial intelligence dan berita, di mana mungkin membaca kurva di kripto ini kita bisa menggunakan
artificial dari data atau mengumpulkan data-data yang harus kita bisa menggunakan AI atau data suatu saat nanti. Lalu berikutnya adalah lingkungan yang jelas. Pertama, konsumsi energi dan limbah elektronik dari mining kripto. Konsumsi energi mining kripto ini besar banget, dimana kita tahu mining kripto ini menggunakan VGA-nya banyak banget. Terus berikutnya ada limbah elektronik dari VGA tersebut. Kita tahu pada beberapa tahun yang lalu banyak banget tuh VGA bekas mining yang beredar di masyarakat, dimana itu mengganggu banget kalau bisa kebeli sama orang yang nggak tahu kalau itu bekas mining seperti itu. Kalau misal dibuang itu akan menjadi limbah yang ini juga ganggu juga seperti itu. Yang terakhir adalah legal, dimana status hukum cryptocurrency ini di tiap negara status hukumnya beda-beda ya, kembali lagi. Yang berikutnya perlindungan konsumen. Nah, cryptocurrency ini perlindungan konsumennya rada susah, seperti misal yang melindungi platformnya mungkin. Nah, yang terakhir adalah hukum internasional dan yuridiksi si cryptocurrency itu sendiri. Nah, selanjutnya kita pakai SWOT, yaitu Strength, Weakness, Opportunities, dan Threats. Yang pertama adalah Strength atau kekuatan, dimana yang cryptocurrency memulai potensi desentralisasi, jadi tidak ada monopoli lah istilahnya di si cryptocurrency ini. Lalu berikutnya ada inovasi teknologi si cryptocurrency yang terus berkembang. Terus transparansi dalam blockchain, dimana blockchain kita tahu kita bisa lihat uang kemana-mana, kita bisa lihat. Lalu berikutnya adalah efisiensi, efisien banget, kita bisa memindahkan uang dari negara satu, uang yang sangat banyak lagi jumlahnya, dari negara satu ke negara lain dalam beberapa kali klik, tidak seperti menggunakan bank lama seperti itu, cara bank lama, bank tradisional lah. Lalu berikutnya adalah volatilitas, kelemahannya yaitu volatilitas harga yang tinggi, dimana harga cryptocurrency ini akan terus turun naik, bisa turun banget, setelah itu bisa naik banget, jadi volatilitasnya ini tinggi banget. Lalu berikutnya adalah ketidakpastian regulasi di tiap negara yang ada. Lalu berikutnya adalah konsumsi energi yang tinggi, khususnya pada POW ya, miningnya konsumsi energinya tinggi banget. Lalu kelemahan itu kerentanan terhadap manipulasi pasar, di mana orang bisa manipulasi harga kriptonya, bisa dengan keep koinnya, setelah harganya naik langsung didam gitu, seperti itu. Jadi kerentanan terhadap manipulasi pasarnya tinggi banget menurut saya. Lalu opportunities atau peluang, yaitu yang pertama peningkatan absorpsi institusional. Lalu berpeluang juga melihat ada ekspansi NFT dan metaverse, jadi menggunakan penggunaan Bitcoin atau cryptocurrency lainnya itu meningkat juga. Lalu berikutnya ada integrasi dengan aplikasi dan layanan mainstream, seperti beberapa brand di dunia sudah menyetujui cryptocurrency sebagai bentuk pembayaran juga, jadi sudah mulai terintegrasi dengan aplikasi dan layanan-layanan yang mulai mainstream seperti itu. Lalu berikutnya ada threats atau ancaman, dimana yang pertama adalah ada suatu negara dengan regulasi yang ketat atau larangan yang ketat terhadap cryptocurrency itu sendiri. Lalu berikutnya yang jelas serangan cyber dan kejahatan kripto. Walaupun kita aman, kita kan nggak tahu ya kalau kita sendirinya dalam berdigital ini seperti apa. Jadi kadang-kadang kena smishing dari SMS seperti itu untuk kejahatan kripto sendiri. Kan pernah viral tuh YouTuber yang melakukan scamming kripto via telepon lagi. Lalu berikutnya adalah intervensi pemerintah terhadap pasar kripto. Nah, berikutnya saya menggunakan yang terakhir deh, ini berarti menggunakan Porter Diamond untuk cryptocurrency ini. Yang pertama adalah faktor condition, yang positifnya akan menjadi positif jika negara dengan SDM
tech savvy-nya dan infrastruktur IT yang bagus serta akses listrik yang murah misal untuk miningnya. Lalu kan ini akan berasa negatif di negara yang keterbatasan akses internet, listrik mahal atau kurangnya edukasi keuangan digital. Jadi cryptocurrency ini apa ya? Biasa harus lihat negara yang ininya juga sih. Reporter di Yaman nih untuk mengecek industri suatu negara ya. Jadi kita lihat negaranya dulu yang pertama. Apakah negaranya SDM tech savvy-nya tinggi atau justru negara yang akses internetnya jelek. Lalu yang berikutnya adalah demand condition, di mana demand conditionnya ini akan tinggi di negara dengan tingkat adopsi digital yang tinggi juga. Lalu di negara juga yang sistem perbankannya jelek, biasanya tidak percaya terhadap sistem perbankan. Nah, yang terakhir adalah inflasi yang tinggi seperti Argentina, Venezuela mungkin kemarin. Ya, kemarin ini nggak tinggi sih, tapi El Salvador yang juga mulai pakai ini kripto. Lalu berikutnya relate dan supporting industry, di mana related and supporting industries ini butuh ekosistem pendukung seperti vintage, e-commerce, dan startup blockchain. Lalu ada lembaga riset dan universitas, lalu firma audit, smart contract, lalu legal crypto friendly. Lalu yang berikutnya adalah frame strategy, struktur, and rivalry, di mana banyak perusahaan kripto mengadopsi struktur DAO atau tim yang global. Lalu berikutnya adalah persaingan yang ketat mendorong inovasi yang tinggi. Jadi karena persaingan di industri kripto ini ketat ya, maka inovasinya akan tinggi dan selalu berkembang seperti itu. Lalu regulasi yang jelas suatu negara menarik lebih banyak pemain kripto. Jadi jika negara itu masuk ya ke ranah kripto ini, memberikan regulasi yang jelas, maka jika regulasinya menarik, pemain kriptonya yang jelas akan semakin banyak. Lalu governance and change, di mana beberapa perusahaan ini beberapa negara ini pro terhadap kripto. Lalu yang jelas bagian melarang, atau mungkin ada faktornya juga seperti pandemi yang mendorong mempercepat juga digitalisasi dan adopsi kripto seperti itu. Faktor change-nya, untuk faktor governance-nya beberapa pro kripto, beberapa bagian malah melarang. Kita lanjutkan ke renewable energy, di mana industri saya yang kedua adalah renewable energy atau energi terbarukan. Kita masuk ke portfolio force juga. Saya menggunakan 4 framework doang ya untuk tiap industrinya. Jadi frameworknya sama, yaitu portfolio force, Pesto Analyst, tadi yang ketiga itu SWOT, dan yang terakhir adalah Porter Diamonds. Saya menggunakan 4 framework itu saja, tidak menggunakan framework yang lain. Yang pertama untuk Porter 5 Force, yaitu bargaining power of buyer, yang menurut saya ini sedang menuju tinggi ya, dimana banyak pembeli utama atau perusahaan yang utilitas atau perusahaan yang penyedia layanan listrik itu punya kekuatan besar karena volume pembelian. Jadi negara-negara besar yang listriknya tidak dimonopoli seperti Indonesia, biasa pembeli utama dari spare part untuk ini itu biasanya perusahaan dengan kekuatan besar karena volume pembeliannya juga besar biasanya. Lalu berikutnya, pembeli di industri ini sensitif dengan harga dan cari biaya energi yang terendah. Jadi karena ini adalah industri yang baru, jadi biaya energi yang rendah untuk menggantikan cara tradisional itu jelas dicari. Lalu berikutnya, pembeli skala besar punya informasi detail biaya dan efisiensi teknologi. Karena tinggal dicari ya, jadi mudah banget untuk mencari informasi di zaman sekarang seperti itu. Lalu berikutnya adalah bargaining power of supplier atau kekuatan tawar menawar supplier. Itu menurut saya sedang, dimana
pemasok komponen itu memiliki kekuatan lebih karena ini adalah industri yang baru, maka pemasok komponennya itu juga masih sedikit. Lalu biaya peralihan pemasok proyek berjalan bisa tinggi juga. Lalu pemasok dengan teknologi unggul punya daya tawar yang lebih jelas. Industri baru, teknologi baru, daya tawar akan memberikan dia daya tawar yang lebih seperti itu. Lalu berikutnya ketergantungan pada harga bahan baku, misal silikon, logam tanah, itu jarang silikon yang buat apa namanya kincir atau logam tanah itu susah, jarang. Jadi harga bahan tergantung pada harga bahan baku itu juga. Lalu berikutnya adalah trade of new entrants yang sedang hingga tinggi, di mana insentif dan subsidi pemerintah ini menarik untuk pemain baru, maka insentif dan subsidi pemerintah yang tinggi, pemain baru masuk. Seperti itu kan. Lalu berikutnya biaya teknologi terbarukan terus menurun. Karena biaya yang dibutuhkan terus menurun, maka ancaman untuk pemain baru masuk ini akan selalu ada, akan selalu bertambah justru. Berikutnya adalah akses informasi dan teknologi yang semakin mudah. Kita di era digital, informasi dan teknologi yang semakin mudah diakses informasinya, maka pemain-pemain baru yang istilahnya ingin belajar dan mendapatkan ilmu lah, sehingga ingin membuka ini apa masuk ke industri ini tuh semakin banyak seperti itu. Lalu berikutnya hambatan modal awal yang rendah untuk proyek skala kecil itu tidak ada hambatan modal awal karena teknologinya ini, maka teknologi yang mungkin cuma 1 tahun di belakang yang kelihatan ketinggalan jauh, tapi sebenarnya tidak, itu akan mulai murah. Lalu berikutnya trade of substitute produk atau substitusi yang menurut saya rendah hingga sedang, karena energi terbarukan itu banyak jenisnya, tapi bisa saling menggantikan juga. Tapi kan beberapa daerah itu biasanya cuman punya satu energi terbarukan, misal daerah tinggi ada angin atau daerah panas ada matahari, tapi kan ada juga daerah yang ada air tapi mungkin daerahnya anginnya rendah gitu, anginnya tidak terlalu kencang, jadi bisa saling menggantikan. Misal di suatu negara yang itu semua ada matahari, ada angin, ada air, mungkin energi terbarukan yang beberapa jenisnya bisa saling menggantikan. Berikutnya adalah energi konvensional yang masih jadi alternatif utama jika harganya kompetitif. Jelas energi terbarukan ini modalnya mahal, penggunaannya mahal. Jadi energi konvensional dari PLN, dari perusahaan utilitas lainnya ini akan terus menjadi pertimbangan. Kalau konvensional harganya murah, kenapa kita harus pakai energi terbarukan? Berikutnya ada persaingan kok kompetitif, di mana menurut saya ini sangat tinggi, sedang hingga tinggi doang, dimana di industri ini semakin ramai dengan berbagai jenis perusahaan. Banyak perusahaan yang masuk ke industri ini akhir-akhir ini, dari industri ini mulai berkembang awalnya hingga sekarang perusahaan terus masuk gitu, terus ada masuk baru. Yang berikutnya persaingan hal dan sumber daya alam untuk proyek besar. Kita tahu si sinar matahari, panel matahari, sun panel ini butuh tempat. Biasanya perusahaan besar yang di luar negeri kita bisa lihat itu menggunakan tempat yang luas, ladang yang luas, atau kincir angin di atas bukit. Ini akan menjadi persaingan lahan dan sumber daya alam yang untuk proyek besar itu bersaingkan. Lahan luas itu nggak banyak kan, jarang-jarang, jadi itu akan dipersaingkan untuk masuk industri ini. Lalu produk akhir listrik relatif homogen. Ya, kita tahu untuk tradisional sinyal listrik, yang tradisional menghasilkan ini, yang renewable menghasilkan listrik, tenaga nuklir menghasilkan listrik, persaingan harganya tinggi. Jika ada yang lebih murah, maka itu yang akan dipilih biasanya. Berikutnya masuk ke pestle analisis, di mana yang pertama dari segi politik dulu, kita bisa lihat kebijakan pemerintah dan regulasi, di mana ketika regulasi yang mendukung di suatu negara, maka industri yang masuk
yang masuk itu akan banyak juga investor yang melihat industri ini. Lalu berikutnya adalah stabilitas politik dan hukum. Jelas industri manapun akan berpengaruh dengan stabilitas politik dan hukum. Berikutnya ada perizinan dan birokrasi. Nah, negaranya biasanya ada beberapa negara yang perizinan aja dan birokrasinya harus panjang banget. Ada yang misal untuk beberapa industri itu sudah mulai dibikin simple. Nah, itu juga berpengaruh. Berikutnya adalah pendanaan dan anggaran pemerintah. Yang terakhir jelas, ketika ada pendanaan dan anggaran dari pemerintah, maka modal awal akan lebih rendah. Itu juga akan menarik lah untuk dimasuki. Berikutnya adalah tingkat pertumbuhan ekonomi. Dari segi ekonominya ada tingkat pertumbuhan ekonomi. Berikutnya adalah harga bahan bakar fosil. Dan yang terakhir adalah ketersediaan lapangan kerja. Pertumbuhan ekonomi suatu negara kan kita bisa lihat lah. Lalu harga bahan bakar fosil. Nah, ketika harga bahan bakar fosil ini sudah mulai mendekati lah dengan harga ini, mungkin harga yang renewable energy atau energi terbarukan udah mulai mendekati, mahal juga gitu, mungkin akan jelas langsung menjadi pengganti, substitusi. Lalu berikutnya adalah dari segi sosial, adalah kesadaran lingkungan. Biasanya pengguna energi terbarukan memiliki kesadaran lingkungan yang tinggi. Lalu berikutnya dukungan publik. Adalah beberapa proyek di luar kita lihat, ketika membangun kincir angin ada yang protes karena lahannya jadi jelek, bukan jelek ya, kurang enak dipandang, seperti misal dari panas bumi kan jadi ada kayak pabrika di atasnya, kayak bentuknya jadi kurang enak dipandang lah daerahnya di sini. Berikutnya adalah kesehatan dan kualitas hidup. Ketika menggunakan ini kan kesehatan dan kualitas hidupnya itu akan meningkat. Perubahan gaya hidup jelas, perubahan gaya hidup dari menggunakan listrik tradisional menuju listrik yang terbarukan ini akan merubah gaya hidup. Teknologi, dari sendiri teknologi adalah inovasi dalam teknologi itu sendiri. Lalu beginilah digitalisasi dan IoT. Berikutnya adalah artificial intelligence atau AI, di mana bergabung dengan renewable energy akan menjadi perpaduan yang ciamik lah. Misal data yang dikumpulkan dari sensor yang ada di ini ya, AI ini datanya, jadi kita bisa baca datanya itu kan lebih mudah seperti itu. Lalu yang terakhir adalah penyimpanan energi. Kita tahu baterai itu untuk menyimpan energi dari energi terbarukan ini masih terus meningkat lah ininya, kualitasnya. Jadi penyimpanan energinya kan butuh tempat yang besar juga, dan baterai ini juga bisa rusak. Jadilah penyimpanan energi ini sangat berpengaruh banget dari segi teknologinya menurut saya. Lalu dari segi lingkungan ada perubahan iklim, polusi udara dan air, pengelolaan limbah. Lalu berikutnya dari segi legalnya, yaitu kerangka hukum energi terbarukan, standar dan sertifikasi, hukum kontrak dan investasi, hukum lingkungan, hukum pertanahan, dan hukum ketenaga listrikan seperti itu. Lalu SWOT ini, strength, weakness, opportunities. Pertama kita dari strength, di mana teknologi yang berkembang pesat, kekuatannya di mana dengan penggunaan energi terbarukan termasuk peningkatan teknologi lah buat kita yang masih menggunakan energi tradisional atau fosil. Lalu berikutnya ada sumber daya alam yang melimpah, di mana negara yang memiliki sumber daya alam yang melimpah ini akan memiliki strength yang lebih bukan jelas ramah lingkungan, insentif dan dukungan pemerintah yang tadi saya bicarakan. Beberapa negara mendukung dan justru mendukung dan memberikan insentif terhadap proyek-proyek ramah lingkungan. Yang berikutnya desentralisasi energi, di mana energi tidak hanya dari
seperti sekarang dari fosil, sekarang bisa juga dari angin, dari air, dari tanah. Lalu berikutnya adalah kelemahan di mana sangat bergantung pada kondisi cuaca. Di mana kalau mendung nggak panas atau ketika nggak ada angin susah, nggak dapat tenaga gitu. Lalu biaya awal yang tinggi, bikin bendungan mahal, bikin kincir angin mahal, panel surya mahal, biaya awal yang tinggi, keterbatasan infrastruktur jaringan. Lalu yang terakhir adalah keterbatasan penyimpanan energi. Lagi-lagi baterai itu sangat terbatas, jadi kita harus menjadikan ini kelemahan. Kecuali di masa depan teknologi baterai sudah bisa menampung lebih besar lagi. Nah, mungkin ini akan menjadi pertimbangan yang menarik industri ini. Tapi ini industri ini juga menarik sih. Karena berikutnya adalah opportunities atau peluang, di mana penurunan biaya teknologi, lalu kebijakan dan target pemerintah yang mendukung, di mana misal pemerintah yang sangat mendukung green teknologi atau teknologi yang ramah lingkungan, ini akan menjadi opportunity untuk masuk industri ini. Lalu investasi dan pendanaan dan potensi di negara berkembang. Lalu risk atau ancaman, misal ketidakpastian kebijakan pemerintah, lalu persaingan dari bahan bakar fosil, keterbatasan infrastruktur, dan kemajuan teknologi dari pesaing jika pesaingnya lebih punya teknologi yang lebih bagus itu. Lalu berikutnya Porter's Diamonds. Yang pertama adalah factor condition, di mana yang pertama positif atau baik untuk negara dengan sinar matahari yang melimpah, angin stabil, panas bumi, dan SDM dengan teknologi yang tinggi. Percuma jika misal negara punya ini tapi tidak punya SDM, ya bisa ini mencari karyawan lah dari luar negeri mungkin bisa lah. Tapi kan lebih atau lebih baik atau lebih positif juga kan negara dengan sinar matahari yang melimpah, angin yang stabil, jadi sumber dayanya ada, sumber daya manusianya pun ada, seperti itu. Lalu berikutnya adalah yang menentukan adalah infrastruktur listriknya, jaringan transmisinya, teknologi penyimpanan energinya, baterai grade pintar seperti itunya, smart grid-nya. Lalu juga demand condition tinggi di negara dengan tarif listrik yang mahal yang mendorong masyarakat mencari alternatif. Jika suatu negara listriknya mulai mahal gitu, maka masyarakat jelas akan mencari alternatifnya, gimana ngatasin ini listrik tetap nyala, lampu tetap nyala, kita bisa nonton TV, tetap bisa internetan, bisa kaca HP, tapi dengan harga yang lebih murah. Lalu akan tinggi di negara yang konsumennya sadar dengan lingkungan atau green consumers. Beda dengan negara Eropa lah yang mulai banyak untuk konsumen-konsumen yang sadar dengan lamanya lingkungan, seperti itu. Kalau negara-negara berkembang kan yang penting bisa makan dulu, yang penting bisa hidup dulu, seperti itu. Kebanyakan ya kalau di negara berkembang itu yang terakhir pemerintah target net zero emission dan membuatnya permintaan proyek energi hijau. Berikutnya adalah related dan supporting industri, yaitu industri manufaktur panel surya, turbin baterai, dan lain sebagainya. Lalu berikutnya adalah universitas dan lembaga riset untuk energi yang misal. Lalu berikutnya adalah bank atau lembaga keuangan yang mau mendanai proyek hijau, green bond atau ESG funds, seperti itu. Berikutnya adalah from strategy structure dan rivalry, di mana mulai adaptasi ke green model bisnis. Lalu kompetisi mendorong inovasi harga, efisiensi, dan skalabilitas. Lalu yang terakhir persaingan sehat dan regulasi yang pro membuat dorongan besar untuk daya asing. Lalu yang terakhir government incentives, di mana jelas subsidi dan insentif fiskal berpengaruh banget pada industri ini karena industrinya masih baru. Lalu berikutnya target bauran energi, misal RUN di Indonesia. Lalu berikutnya regulasi feed-in tarif dan renewable energy certification. Lalu isu global dan konflik energi yang berpengaruh, misal ada isu global minyak bumi mulai habis atau energi fosil mulai habis, nah itu kan akan berpengaruh banget.
Eh, industri terakhir yang saya pilih adalah AI. Kita masuk ke quarter five force-nya dulu. Yang pertama adalah bargaining power of buyer yang menurut saya ini sedang hingga tinggi karena banyak pilihan atau solusi dari AI-nya. Misal kita sendiri zaman sekarang kita bisa lihat ChatGPT, Gemini, DeepSeek, banyak pilihan untuk AI-nya. Untuk edit video apa, untuk ini apa. Lalu berikutnya adalah kebutuhan kustomisasi, berikan sedikit kekuatan tawar menawar. Nah, yang tadi saya bilang, mau ngedit video, nggak mungkin ngedit video pakai AI-nya ChatGPT kan, belum bisa kita masukkan video ke ChatGPT seperti itu, belum bisa karena kebutuhan kustomisasi. Misalnya mau edit foto dari jas seperti ini ganti ke kaos, itu kan sekarang sudah bisa kalau menggunakan misal Adobe Firefly. Lalu berikutnya sensitif terhadap harga dan mencari solusi yang hemat karena industri ini sedang berkembang ya dewasa ini, jadi pembelinya masih sensitif terhadap harga rata-rata mungkin ya. Lalu berikutnya adalah mudah beralih penyedia jika integrasinya tidak mendalam. Jadi karena penyedianya sekarang masih berkembang dan banyak, ini pembeli mudah banget beralih penyedianya. Berikutnya adalah bargaining power of supplier, dimana yang pertama adalah berikutnya adalah bargaining power of supplier, dimana talenta yang ahli terhadap AI ini masih langka dan punya daya tawar yang tinggi. Lalu juga penyedia dataset yang berkualitas dan eksklusif punya kekuatan yang signifikan. Juga perusahaan hardware khusus punya pengaruh, tapi persaingannya meningkat. Jadi teknologinya berkembang, justru persaingannya meningkat menurut saya. Lalu yang terakhir, pemilik algoritma atau model AI canggih mungkin punya daya tawar biasanya. Lalu threat of new entrants yang tinggi juga, dimana kan semakin banyak data publik atau kolaborasi akan mengurangi hambatannya. Lalu pengembang model besar butuh investasi besar. Lalu kepercayaan pelanggan ke perusahaan mapan jadi tantangan. Dan yang terakhir adalah pengembangan algoritma atau platform tidak selalu butuh modal besar. Lalu berikutnya adalah trade of subtitle produk atau rendah hingga sedang, dimana teknik statistik canggih bisa jadi alternatif AI sederhana. Misal kita cuman buat hal-hal yang kecil, teknik statistik yang canggih bisa jadi inilah alternatifnya lah. Lalu pembeli mungkin pilih solusi AI yang spesifik yang lebih sederhana. Kan AI kan ada yang khusus buat ini, khusus buat itu. Jarang ada yang ngambil AI yang paket lengkap dengan harga yang mahal. Kalau bisa AI yang dia butuhkan doang dengan harga yang lebih murah seperti itu. Lalu berikutnya adalah competitive rivalry yang sedang hingga tinggi, di mana industri yang ramai dengan berbagai jenis perusahaan jelas. Lalu keunggulan kompetitif AI sementara karena inovasinya tepat. Jadi untuk sementara ini, untuk dewasa ini, untuk akhir-akhir ini, keunggulan kompetitif itu untuk sementara ini cuma dikarenakan inovasi yang sedang berkembang pesat. Jadi kalau punya misal ChatGPT, mengeluarkan ChatGPT 4.0 yang terbaru, punya kemampuan A, B, C, D, 2 minggu kemudian Gemini ngeluarin yang baru, 3 minggu kemudian DeepSeek ngeluarin baru lagi. Jadi karena inovasinya lagi berkembang dengan cepat, maka keunggulan kompetitif ini cuma sementara seperti itu. Lalu begini persaingan ketat, rekrut talenta AI yang berkualitas tinggi. Jelas kita tadi tahu bahwa talenta AI-nya masih langka, tadi saya sudah bilang, maka persaingan ketat untuk merekrutnya ini akan tinggi juga. Lalu yang terakhir adalah perusahaan besar bangun ekosistem AI untuk kunci pelanggan biasanya. Nah, berikutnya pastel analisis, di mana yang pertama politik yang jelas, yang pertama regulasi dan kebijakan pemerintah sangat berpengaruh industri manapun. Lalu berikutnya perang dagang dan nasionalisme teknologi. Kita tahu kemarin DeepSeek Amerika dan Cina sedang perang dagang. Nah, nasionalisme tinggi ChatGPT versus
DeepSeek bisa jadi. Gak tahu juga, cuman ini saya lah, menurut analisis saya seperti itu. Terus berikutnya ada dampak pada pasar tenaga kerja. Jelas suatu saat akan berkembang pada pasar tenaga kerja di mana pekerjaan-pekerjaan repetitif akan digantikan seperti itu. Berikutnya ekonomi, dari segi ekonomi, investasi dan pendanaan masih sangat tinggi. Kita bisa tahu bahwa ini industri yang baru, sangat dicari juga investasi dan pendanaan. Lalu berikutnya nilai ekonomi dari data-data usernya. Lalu berikutnya ada dampak pada produktivitas dan efisiensinya. Dan itu pasar tenaga kerja AI-nya sendiri, untuk industri AI-nya sendiri. Lalu berikutnya dari segi sosial, persepsi dan penerimaan publik. Sampai sekarang ada yang pro dengan AI, ada yang kontra. Tinggal persepsi penerimaan aja, dan tergantung orangnya juga kan, dimana ada yang mikir ini membuat manusia menjadi bodoh, ini ada yang membuat ya membantu manusia untuk berpikir, kayak jadi bertukar pikiran lah istilahnya, seperti itu bisa. Nah, berikutnya adalah etika dan tanggung jawab penyedia AI ini, atau yang menyediakan AI ini kan pegang data kita. Itu kan etika dan tanggung jawabnya juga inilah dipertanyakan kadang-kadang. Berikutnya ada dampak pada pendidikan dan keterampilan, dan itu dia yang terakhir adalah pengaruh pada interaksi antar manusia. Berikutnya teknologinya, kemajuan dalam machine learning dan deep learning, lalu ketersediaan dan kualitas data. Lalu yang berikutnya adalah ketersediaan dan kemampuan komputasi. Yang berikutnya adalah yang terakhir, integrasi AI dengan teknologi lain. Dari faktor lingkungan kita masuk, yaitu konsumsi energi pusat data konsumsi energinya jelas tinggi lah. Dari segi lingkungan, konsumsi energi tinggi. Mungkin jika ingin dari segi lingkungan bagus, kita pakai renewable energi tadi ya. Jadi kan saling berpengaruh di tiap industri. Bayarnya pakai kripto, mungkin bisa seperti itu. Jadi konsumsi energi dari pusat datanya mungkin bisa menjadi lebih baik kalau menggunakan energi terbarukan seperti itu, atau renewable energy. Lalu penggunaan AI untuk keberlanjutan, dan yang terakhir dampak material dari perangkat keras. Lalu berikutnya dari segi legalnya, hak kekayaan intelektual atau HKI, dimana kita tahu beberapa akhir-akhir ini banyak beredar foto-foto dengan style Ghibli, style ini, style itu. Hak kekayaan intelektualnya diperbincangkan lah istilahnya, dipertanyakan. Lalu privasi dan perlindungan data, tanggung jawab dan liabilitas, standar dan sertifikasi, yang terakhir adalah keamanan cyber untuk data-data usernya. Lalu SWOT, kekuatannya sendiri nih. Yang pertama, potensi transformasi yang tinggi, inovasi yang pesat, kemajuan dalam komputasi, adopsi yang semakin luas, pengembangan platform dan alat yang memudahkan. Dari segi fitusnya, keterbatasan jasa, kurangnya interpretasi, keterbatasan talenta, biaya implementasi yang tinggi, seperti itu. Lalu berikutnya dari segi opportunities, peningkatan produktivitas dan efisiensi, pengembangan produk dan layanan baru, pemecahan masalah kompleks, lalu integrasi dengan teknologi yang lain. Lalu yang dari berikutnya ada risk atau ancaman, yaitu regulasi yang ketat, kekhawatiran etis dan penolakan sosial, serangan cyber dan penyalahgunaan, dan yang terakhir adalah kurangnya standarisasi. So, thank you so much sudah mendengarkan presentasi dari saya. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Wajar manusia, bukan nabi, boy. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.